Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bertemu kembali. Hadirin rahimakumullah, kembali cerita tentang perjalanan di tanah suci. Dulu bernama Hijaz, tatkala pemerintahan dikuasai oleh gubernmen dari dinasti Utsmani, Turki Utsmani, yang gubernurnya bernama Husain bin Ali, yang kemudian beralih kekuasaan kepada keluarga Al-Saud dari Najd. Pada saat itu di Masjidil Haram ada 4 halaqah besar dan banyak yang lainnya. Tetapi halaqah yang besar yaitu kajian-kajian dari 4 madhab. Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i. Dan para talibin yang mencari ilmu datang ke sana itu bebas. Ada yang mengambil 1 halaqah saja, ada yang mengambil 4 halaqah tersebut. Maka istilah Sunda itu terdengar ada kalimat ilmu yang masagi, yaitu persegi ya. Yaitu seluruh mazhab dikaji. Berbeda dengan sekarang, dikuasai oleh salah satu kelompok dari kelompok agamis, kelompok agama di negeri Arab sana. Di sana pula berkiprah ulama-ulama Nusantara. Ada yang belajar dan sekaligus kemudian mengajar. Seperti ulama-ulama kita yang kita kenal banyak, yang akhir-akhir yang kita ketahui, saya ketahui dari cerita yang masih hidup, saksi hidup, yaitu Profesor Anwar Musaddad. Pernah ngajar di salah satu madrasah yang namanya Madrasah Salatiyah. Entah sekarang masih ada atau tidak. Kemudian jamaah haji tatkala datang ke sana, seperti dalam cerita sebelumnya, yaitu diterima oleh ulama-ulama yang disebut syekh yang khusus melayani jamaah haji. Ada syekh-syekh tersebut yang biasa melayani jamaah haji Indonesia, paham dengan bahasa Indonesia. Yang datang dari Nusantara, maaf dulu dikatakannya karena tatkala sebelum ada Indonesia, disebutnya tanah Jawa, disebutnya jamaah haji datang dari Jawa, karena kebanyakan ya pelabuhan yang dipakai adalah pelabuhan dari Pulau Jawa, maka disebutnya jamaah haji dari Jawa. Ada Bugis, sehingga para syekh yang menerima jamaah haji dari Bugis pintar bahasa Bugis, pintar bahasa Jawa, bahasa Melayu, dan alhamdulillah dibimbing sejak kedatangan dari Seaford, yaitu pelabuhan laut Jeddah, sampai doa kedatangan, doa perjalanan, kemudian doa masuk Mekah, dan diberikan bimbingan selama di Mekah, di Madinah. Itu adalah tugas syekh haji pada saat itu, yang seperti kemarin dikatakan sekarang sudah hilang karena ketentuan dari kerajaan seperti itu, hanya menyediakan fasilitas akomodasi dan untuk penginapan saja. Adapun peribadatan itu diserahkan kepada masing-masing. Itu pula lah yang memunculkan ulama-ulama kita berkreasi sehingga membentuk kelompok pengajian bimbingan haji. Apakah dari kita saja kelompok bimbingan haji? Betul, pada umumnya hanya dari Indonesia yang ada kelompok bimbingan haji, sementara dari wilayah-wilayah lain tidak ada yang disebut kelompok bimbingan haji, yang kemudian sekarang disebut dengan KBIH. Ada kejadian di musim haji, setelah saya beres, atau maaf, tatkala itu keluar dari Masjidil Haram dengan jamaah, kemudian ada seorang Arab yang bertanya kepada seorang askar yang berjubah, itu penjaga Masjidil Haram,
Ya Syekh katanya, ana durtu fil Ka'bah 7 marrah. Wa ba'din katanya. Yang artinya kurang lebih, wahai saudara, saya sudah muter di Ka'bah itu 7 kali. Kemudian sekarang harus apa? Katanya. Ini orang Arab, entah itu menurut logatnya itu datang dari negara bagian timur Arab ya, orang Arab. Jadi apalagi orang Indonesia, itu orang Arab saja kondisi untuk melaksanakan ibadah haji itu tidak mengetahuinya. Orang Indonesia kenapa bukan tidak tahu? Kebanyakan orang Indonesia ngaji bab fikih, ditemukan ada bab haji. Nah, mereka itu tidak ada. Kebanyakan mereka itu tidak ada pengajian-pengajian seperti di kita. Ada pengajian sore, ibu-ibu, pengajian sore, bapak-bapak. Di sana hampir tidak ada. Maka alhamdulillah di kita boleh dikatakan bahkan diakui oleh negara-negara lain, Islam muncul dari Mekah, berkembang di Madinah, menyebar ke Nusantara, dan perkembangan Islam yang paling baik mereka mengatakan adalah Indonesia. Bukan hanya orang Arab Saudi yang mengatakan seperti itu, orang Mesir pun, saya pernah bertemu dengan orang Mesir, dengan Suriah, dengan Yaman, menyatakan seperti itu. Maka berbanggalah kita sebagai umat Islam yang berada di Indonesia, yang mana pelaksanaan keagamaan di Indonesia sangat leluasa. Terima kasih. Itu saja. Satu hal, sekarang musim panas. Tahun haji ini musim panas, tetap memakai pakaian berlapis tebal untuk menjaga sengatan matahari, karena tatkala pakaian tipis, cairan di tubuh kita akan mudah terserap oleh matahari. Tetapi tatkala menggunakan pakaian yang tebal, insya Allah masih tertahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.